Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dan mudah-mudahan umur kita barokah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini, dan juga amal-amal ibadah yang lain, amal soleh, amal kebaikan yang lain, ibadah sosial kita, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Fenomena yang terjadi di kalangan kita, kaum muslimin, terutama di Indonesia, ketika mengakhiri bulan suci Ramadan, kemudian kita memasuki Hari Raya Idul Fitri, masyarakat kita menyiapkan salah satu kegiatan, yaitu bersilaturahim, saling memaafkan, mengadakan halal bihalal, dan seterusnya. Fenomena dan tradisi ini mengandung nilai-nilai mulia, akhlakul karimah, terutama saling memberikan maaf, saling minta maaf, saling memaafkan. Apakah kita dalam meminta maaf dan memberikan maaf kepada sesama ini harus dilakukan pada saat kita memasuki Hari Raya Idul Fitri? Pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah, apakah kalau tidak pada saat momentum Hari Raya Idul Fitri, kita tidak meminta maaf, kita tidak memberikan maaf kepada sesama? Tentunya hal ini dapat kita jawab bahwa ajaran Islam menuntun kepada kita, ketika kita mempunyai kesalahan kepada sesama, kita harus segera meminta maaf. Tidak perlu menunggu momentum Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi, kebiasaan tradisi kita meminta maaf dan memberikan maaf pada sesama pada bulan Syawal, pada tanggal 1 Syawal saat Hari Raya Idul Fitri, ini pun juga tidak salah. Karena hal ini menjadi momentum, ya, kesempatan ketika kita setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian di bulan suci Ramadan kita banyak meminta maaf, beristighfar, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, ini kita sudah minta maaf, beristighfar, bertaubat, kita banyak bermunajat, berdoa kepada Allah, kita banyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pembebasan dosa kita membersihkan dosa-dosa kita dalam kaitannya dengan hablum minallah. Perlu kita ketahui bahwa dalam kita hidup di dunia ini, kita menjalin hubungan kepada Allah secara vertikal,
kita beribadah, kita bertakwa, kita beriman, kita beramal solih. Tapi saat kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan, ini suatu saat kita melakukan kesalahan. Kita melanggar perintah Allah, kita justru menjalankan larangan-larangan Allah. Ini suatu dosa atau kemaksiatan, kemungkaran, kesalahan kita kepada Allah. Maka kita wajib bertaubat, beristighfar kepada Allah, tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam bertaubat kepada Allah. Setelah hablum minallah selesai, kita minta maaf dan mudah-mudahan oleh Allah dimaafkan pada akhir Ramadan. Ini mudah-mudahan dosa-dosa kita sudah bersih dalam kaitannya dengan Allah. Akan tetapi kita masih menyisakan hablum minannas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk itu menjadi lengkaplah apabila di momentum Hari Raya Idul Fitri, setelah kita bertaubat kepada Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah taubat kita, kita lengkapi dengan meminta maaf kepada sesama. Nah, ini jawaban yang bisa kita sampaikan. Ya, jadi meminta maaf memang tidak harus pada momentum Hari Raya Idul Fitri pada bulan Syawal. Akan tetapi tradisi ini pun juga tidak keliru, ya, karena kita jadikan sebagai momentum kita untuk membersihkan dosa-dosa kita dalam kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Dalam kaitannya dengan hablum minannas ini, di samping kita meminta maaf, ini tentunya kalau ada hak adami yang belum terselesaikan, agar kita mendapatkan ampunan, juga kita lengkapi dengan menyelesaikan hak-hak adami. Misalkan kita punya hutang, kita punya pinjaman dan seterusnya, ini juga harus ditunaikan dulu. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah menyadari bahwa visi hidup kita adalah bagaimana kita bisa selamat, bisa bahagia di dunia maupun di akhirat, dan akhir hayat kita husnul khatimah dan mendapatkan anugerah nikmat surga besok di akhirat. Akan tetapi hal ini tidak gampang. Kita sering berbuat kesalahan, kita sering terpeleset karena godaan setan, karena hawa nafsu kita, sehingga kita banyak melakukan kesalahan. Ajaran Islam memberikan tuntunan agar kita bersih dari dosa, ya kita meminta maaf, beristighfar kepada Allah dalam kaitan dengan hablum minannas, ya kita meminta maaf kepada sesama manusia dan menyelesaikan apabila ada hak adami. Selanjutnya saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat Al-Quran ini kita marilah bersegera memohon kepada Allah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Dan surga ini oleh Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah salah satu hikmah dari
tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu sangat sesuai dalam momentum bulan Ramadan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang muttaqin, yang oleh Allah kita sudah disiapkan surga. Kemudian ciri-ciri dari orang yang bertakwa sesuai dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang gemar berinfak, menafkahkan hartanya, membantu sesama, meringankan beban hidup orang-orang yang tidak mampu, baik dalam keadaan kita lapang ataupun dalam keadaan kita sendiri dalam kondisi kesulitan atau sempit. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa punya karakter wal kaziminal ghaidh, yang bisa menahan amarah, yang bisa menahan nafsu amarahnya ketika dalam kondisi tertentu, ketika ada teman atau saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita mampu menahan amarah kita. Kemudian yang ketiga, yaitu wal-afina anin nas, orang-orang yang suka memberikan maaf atas kesalahan orang yang lain. Jadi memaafkan, meminta maaf, dan juga memberi maaf adalah salah satu akhlak yang mulia dan menjadi ciri khas karakter orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan mendapatkan balasan surga di akhirat kelak. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai, sangat menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa, demikian mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan sampai selesai menunaikan ibadah puasa kita dan mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan mari di saat kita memasuki hari raya Idul Fitri, kita meminta maaf apabila punya kesalahan kepada sesama, terlebih kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada kerabat, kepada tetangga, dan seterusnya. Dan kita juga harus memiliki kerendahan hati, punya sifat pemaaf apabila ada orang lain yang minta maaf kepada kita. Kita harus rela memberikan maaf. Wal'afina anin nas. Demikian, selamat menunaikan ibadah puasa sampai selesai dan selamat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, ja'alana Allahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.